Hai Loren, Hai Rudi, apa kabar? baik, baik. Rudi gimana Nah, kabarnya? baik, thank you loh ya buat sudah menerima undangan dari kami RCA NLP Resident Indonesia untuk berbagi dengan sahabat RCA NLP Indonesia. So, kali ini, by the way, Loren baik-baik saja kan ya? So far, Baik, baik. personal, professional, semua lancar ya? Ya, Oke, ya baik. Jadi kemarin itu kita ada sharing tentang ACC Credential dari Vera, Mbak Vera Marpaung ya, tentang perjalanannya. So I think kami berpikir bahwa it's good if we can also invite the other alumni yang telah lulus Credential ICF, mendapatkan ACC dari alumni RCA juga untuk mungkin bring another perspective tentang perjalanan untuk mendapatkan credential ICF itu. Selain juga kan Loren kan tahu ya bahwa eh, dan Loren alamin sendiri ujian CKA yang Loren tempuh itu beda dengan yang ditempuh oleh Vera sebelumnya kan ya. Jadi ya, it's a betul. very new version and ini angkatan awal banget ini ujiannya. Saya ingat banget ini ya. Jadi kalau nggak salah CKM baru itu kan sekitar bulan Agustus ya kalau nggak salah tahun lalu ya September atau Agustus. Oh, Agustus, ya. Agustus ya. Oke. Nah, Loren ambil tesnya belum lama setelah itu kan ya. Oke. Nah, so Ya. um, anything you want to share kepada sahabat RCA tentang your journey of dari saya tahu juga saya kenal Loren cukup lama, nggak lama-lama banget tapi cukup lama lah ya. So Loren itu adalah corporate people, corporate person like me ya. Kalau orang sekarang bilang budak corporate gitu. And then you transform it and you transform yourself sampai hari ini dan Loren Ratulangi Wardana ini nama lengkapnya ini juga sekarang aktif banget di ICF Chapter Jakarta. So maybe you want to share anything about you before we deep dive into our conversation of your ACF credential. Silakan. Oke, terima kasih Rudi, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas kesempatannya untuk berbagi journey saya kepada sahabat-sahabat RCA. Senang sekali hari ini bisa kita ngobrol-ngobrol ya, kita diskusi dan seperti saya bilang tadi sharing part of my journey. Jadi memang benar saya mengawali um, sebagian besar karir saya majority masih dari corporate, kalau tadi dibilangnya budak corporate gitu ya. Terus ternyata beberapa tahun yang lalu memilih jalur yang berbeda, mungkin seperti terinspirasi oleh Rudy juga nih, dan mendalami coaching karena menurut saya coaching itu sesuatu yang memang saya suka gitu ya dari dulu even in the corporate life, tapi belum pernah tahu gimana sih caranya melakukan coaching yang benar gitu ya. Dan apa sih sebenarnya batasan-batasan being a coach dengan mentor gitu. Karena kalau dulu terutama di dunia kerja, tentunya kita sebenarnya banyak melakukan mentoring, but we call it coaching Ya, gitu ya. Ternyata setelah mempelajari dari ICF, dari melalui RCA tentunya saya baru paham ternyata itu baru sangat berbeda gitu antara mentoring dan coaching. oke. So itu sesuatu yang saya jalani journey-nya. Pertama kali ikut pelajarannya, mempelajari materi-materinya, saya sudah ya mungkin membuat afirmasi ya. Minimal harus ACC supaya punya credential. Oh gitu, dari awal sudah punya afirmasi Karena ya. kalau baru iya, iya, karena kalau hanya punya sertifikat mengikuti training itu kan em, apa ya, tidak di acknowledge mungkin ya. Hmm, Maksudnya, oh iya kamu ikut training gitu, tapi ya oke. sudah gitu. So, terutama sejak eh, memegang peran sebagai freelancer, saya Hmm, pikir ya sesuatu yang penting untuk punya semacam gelar atau sertifikasi hmm, yang diakui secara global. hmm, Kalau dulu di corporate kan it's not that important gitu ya, mhm, karena
kita pegang nama korporasi kita di belakang kita gitu. Oke. Jadi saya Loren dari PT ABC gitu ya, dari Ya, PT ya. XYZ gitu. Tapi dengan sekarang bekerja sendiri menjadi sesuatu yang penting untuk punya, oh tapi saya terakreditasi oleh Hmm. ICF dengan sudah lulus sertifikasinya gitu. Jadi itu Hmm. menjadi sesuatu yang penting sih untuk saya, Ruth. Oke. Nah, Gitu. sebelum mungkin kita lebih jauh lagi, saya tertarik kalau nggak salah Loren ini kan awalnya sangat aktif di facilitation ya. Dan Yes. saya ingat saya kenal Loren itu di IF ya. Buat sahabat RC Ya. yang belum tahu IF itu apa, IF itu adalah International Association for Facilitators ya. Mhm. International Association for Facilitators, dan itu pusatnya di Kanada kalau nggak salah ya Loren ya. Yes. So, kita Yes. jumpa waktu itu dengan salah satu teman kita dikenalkan, dan saya Mhm. kenal Mbak Loren atau Loren ini dari IF. Waktu itu kan Loren masih berkecimpung banget dengan dunia fasilitasi ya. Dan saya Ya. ingat saya pernah diundang juga sebagai salah satu narasumber pada saat di forum IF ya. So Yes. my question is, mungkin ada dua yang kali saya ingin tanyakan. Yang pertama, how do you Mhm. see the difference between bedanya antara coaching sama facilitation ya? Oke. Because saya mengerti bahwa Lauren itu have been quite some time dulu di facilitation daripada di Ya. coaching. Mhm. Yang kedua adalah, do you think with the background of facilitation skills itu Mhm. membantu Lauren nggak ketika Lauren belajar coaching? Oke. Ya, jadi saya memang pertama kali masuk ke facilitation dulu sebenarnya diawali karena kenalnya memang facilitation dulu gitu Hmm. ya. Kebetulan berkecimpung dengan teman-teman yang sudah ada di grup facilitation Hmm. sehingga bergabung dengan komunitas tersebut. Hmm. Kalau ditanya bedanya dengan coaching, well, main difference yang saya lihat adalah facilitation itu kan biasanya digunakan untuk grup ya. Ya, Jadi lebih dari tentunya lebih dari satu orang, bahkan ya, biasanya lebih dari 2 atau 3 orang. ya. Tuh, jadi lebih untuk grup. Kalau coaching bisa bisa juga untuk grup coaching, Oke. tapi memang kebanyakan dilakukan one on one ataupun Ya, individual coaching gitu. oke. Nah, yang saya lihat tapi ada persamaannya yaitu kita di situ memang berada sebagai pihak netral Ya. ya. Jadi memang it's very different dari dunia mentoring dan consulting gitu di mana Hmm. kita memberikan arahan. Nah, kalau facilitation dan coaching ini memang kita berada di pihak netral di mana kita mengeksplor potensi-potensi yang ada dari teman-teman Hmm. coachee ataupun teman-teman yang diberikan fasilitasi Hmm. gitu. Oke. So itu secara persamaannya. Jadi kalau going to your next question, kalau ditanya apakah ada yang saya bawa, tentunya ada karena skills yang terutama saya bawa mungkin ada dua, ya yang pertama tentunya listening skills Ya. ya, di mana di facilitation kita juga harus banyak listening Hmm. and very open to listening gitu ya. Dan Hmm. yang kedua adalah inquiry kali ya. Hmm. So the way to ask questions gitu. Hmm. Jadi itu adalah dua skills yang saya bawa dari fasilitasi, tapi masuk ke coaching memang banyak skills-skills baru lagi yang dipelajari di coaching. Hmm. Lebih banyak menggunakan apa sekarang dalam keseharian? Keseharian actually mungkin a little bit of both. Jadi kalau dalam kondisi one on one tentunya itu semua coaching ya. Oke. Tapi dalam grup coaching ya menurut saya itu facilitating skills juga sih kalau lagi Hmm. melakukan grup coaching. Hmm. Of course di coaching kalau kita mengikuti ranahnya ICF ada prinsip-prinsip tertentu yang we have to conduct gitu ya, yang Hmm. harus dilakukan. Jadi sebenarnya gabungan sih ininya. Hmm. Oke. Ya, Mungkin kalau saya boleh explore lebih jauh lagi ke of course. Loren, kita tahu bahwa teman-teman juga mungkin sekeliling lingkungan Loren ya, ada juga teman-teman yang
pernah belajar coaching, Mhm. tapi mereka not necessary belajar coaching melalui jalurnya ICF atau International Coaching Federation, kan begitu ya? Ya. So, according to you, Lauren, Mhm. apa sih benefits atau mungkin dari skills, Mhm. kompetensi yang Mhm. Lauren dapatkan kalau Lauren menggunakan jalur accredited ICF? Oke. Kalau kalau untuk saya benefit yang terutama karena satu, ICF sangat dikenal Mhm. oleh teman-teman yang kalau yang udah ada di dunia coaching, facilitating dan consulting itu sudah pasti tahu ICF gitu ya. Tapi yang saya rasakan adalah even if you go to corporates Hmm. ataupun potential clients Mhm. yang terutama sudah tahu learning development gitu ya, Hmm. mereka sangat kenal dengan ICF. Jadi begitu Ah. saya bilang, oh sertifikasi coaching saya dari ICF, it's something yang sudah sangat familiar dan tidak dipertanyakan lagi. Hmm. So that's one. Jadi mereka sudah tahulah kualitasnya kalau misalnya um, sudah lulus ICF means bahwa sudah lulus certain standards gitu Oke. ya. Coachingnya tuh sudah punya standar Hmm. sendiri. Tapi itu kalau dari sisi clients-nya. Kalau untuk saya sendiri secara personal, mempelajari coaching di ICF ini in a sense mempermudah coaching untuk saya karena memberikan struktur. Ah. Dan jadi kalau yang tadinya tuh Hmm. mungkin saya berpendapat, oh coaching is just a one-on-one discussion, yuk kita bincang-bincang, yuk kita have a discussion gitu ya, dan bisa kemana-mana atau ini having the knowledge gitu yang Hmm. dipelajari dari ICF membantu memberikan struktur untuk Oke. saya. Jadi saya tahu Hmm. mana sih yang how to start it right gitu ya. Apa aja batasan-batasan yang sudah harus ditakemkan di depan. Saya yakin sahabat-sahabat RCA juga sudah merasakan itu. Juga how to handle difficult situations gitu ya. Hmm. Mana sih yang benar, mana sih yang ini udah di luar um, responsibility saya sebagai coach, and it's okay gitu ternyata ininya. Jadi itu sih terutama ya Rudy ya yang membantu saya dalam mempelajari dan memperdalam coaching ini. Ya, jadi ada pakem-pakemnya, ada Hmm, aturan-aturannya, dan ya, itu diregulasi secara profesional ya oleh ICF ya, yang saya dengar betul, betul. jadi Ya. seperti itu ya. Nah, Mhm. Loren sendiri eh, perjalanan dari pertama kali sampai dapat ECC itu berapa lama? Em, Kalau saya nggak salah ingat hampir 2 tahun ya, Wow. jadi took me a while. Mudah-mudahan sahabat-sahabat RCA bisa lebih cepat ya. Jadi saya waktu itu mengambil kelas di RCA yang correct me if I'm wrong ya, Rudy, yang awal dulu, yang introduction dulu, so the first 30 hours ya kalau nggak salah 30 jam pertama, Fundamental ya, ya. ya fundamental. Terus untuk ngambil advance-nya agak cukup lama untuk saya ya, ada jedanya. Waktu itu to be honest karena mm, masih belum yakin sih. Jadi Oke. saya belum yakin bahwa ini loh yang mau saya lakukan gitu ya. Oke. So I wasn't sure if coaching itu sesuatu yang saya mau pursue Ya. gitu. Jadi butuh waktu untuk nyampe ke advance, tapi karena sebenarnya di fundamental pun kita harus memenuhi coaching hours. Ya. Di sana pelan-pelan, oh ternyata seneng ya melakukan ini. Gitu. Hmm. So I Oke. took the advanced class. Ternyata advanced class seru banget. Karena belajarnya mungkin agak berbeda ya. Kalau kalau fundamentals itu kan you learn a lot about competencies gitu. Ya. Tapi waktu di advanced class itu banyak sekali skill-skills yang actually berguna even outside of coaching gitu. Ya. Even if you're not a professional coach gitu ya, tapi when you're conducting one-on-one conversation, Ya. apakah itu dengan keluarga, apakah itu dengan teman gitu ya, Hmm. itu sebenarnya skill sets yang untuk saya pribadi berguna. Ya.
gitu. Eh, Kemudian abis itu mentoring ya. Terus terang di mentoring agak pelan banget karena membuat transkrip is not an easy job, sahabat-sahabat RCA. Butuh dedikasi dan komitmen ya. Um, karena butuh waktu, benar-benar butuh fokus. Jadi Ya, ya butuh komitmen sih. ya. Eh, tapi luar biasa pengaruhnya seorang Rudy Effendi ini ya, karena diingatkan terus-menerus kapan berikutnya gitu. Sabar sekali nih, Pak Rudy ini luar biasa sabarnya. Ayo, kapan? Ayo diselesaikan nih. So it was ini dan mentoring juga luar biasa ya Ruth ya. Karena you really get to reflect dan transkrip itu bukan hanya sekedar membuat transkrip, terus terang untuk saya yang journey-nya cukup memakan waktu dan energi, tapi karena mendengarkan kembali how we coach someone itu Iya, is very reflective ya, dan justru banyak sekali sebenarnya pelajarannya di sana sih Ruth. iya, iya. Ini. That's why saya ingat MCC mentor coach saya pernah mengatakan ke saya bahwa it's very good if you have a recording every session that you coached and then you play back the recording. Jadi kita Ya, terbalik dan kita dengar. Menurut dia that's the best way to learn coach. So you also agree ya, on that ya. Jadi pada saat yes, in transcript at the same time you also learn how the way you coach juga ya. iya. Lalu setelah itu perjalanan seperti apa, Lauren? Oke, so satu adalah transcript and learning, and because dan karena learningnya itu butuh waktu untuk saya karena hmm, di mentoring itu kan ada beberapa kali recording ya, Ya, yang dimentor tidak ya. hanya satu kali. Nah, itu kesempatan untuk nanti juga sahabat-sahabat RCA yang merasakan untuk kita sebenarnya memperbaiki karena pada saat kita merefleksikan diri, we learn new things dan itu diperbaiki lagi gitu. Jadi itu takes time karena some things becomes habits gitu ya, dan itu kita harus sangat aware ketika melakukan recording yang berikutnya untuk tidak melakukan habits-nya itu lagi. So that was the journey on mentoring. Setelah mentoring tentunya ada ujiannya ya, ujian CPA. Oh wow, ujiannya saya sangat-sangat lama. Kenapa? Kayaknya saya journey dari selesai mentoring, recordingnya sudah diokekan oleh RCA gitu ya. Sepertinya saya sekitar 5 bulan kemudian baru CKA tes. Ya, ya. Dua hal, satu procrastination ya, saya nggak akan, I'm not going to deny it, itu procrastination. Oke, Tapi yang kedua juga agak deg-degan ya karena ujiannya. pertama Ya, pertama ujiannya baru, ya, benar. terus kedua eh, ini bukan ujian seperti kalau sahabat-sahabat RCA pernah merasakan ujian-ujian di sekolah-sekolah Indonesia itu kan biasanya banyak contekan-contekannya ya, banyak contoh soal. Contoh-contoh soal ya. Nah, banyak Ya, contoh-contoh soal, contoh-contoh latihan soal. Sementara kalau di CKA ini memang ada sih ya, dari ya, RCA sendiri kan Rudy udah mempersiapkan gitu, tapi ya, ya secukupnya aja gitu. More untuk get a feel kali ya, ya, seperti apa sih ya. pertanyaannya. And Gitu. it's very different Oh, ya. It's very different ya, way dan of asking questions ya di CKA sekarang. betul, betul. Dan yang kedua, saya terus terang agak bingung gitu ya. Ini persiapannya harus seperti apa ya untuk si Oke, KE ini gitu. oke. Karena kalau melihat contoh-contoh pertanyaannya, sebenarnya kan bukan sesuatu yang bisa kita hafal atau bisa kita SKS gitu ya, sistem kebut semalam tuh nggak bisa gitu. Yes, yes. Jadi, oke, di antara kebingungan itu, akhirnya Lauren tetap memutuskan untuk ikut ujian. So, apa yang trigger itu? Oke, untuk saya
waktu itu sudah punya target 2022 harus selesai untuk journey Ah, ACC saya. oke. Ya, ya. Jadi that was my target gitu. Saya ingat waktu mau mulai mengambil kelas-kelas coaching ini dekat-dekat mau kena COVID gitu ya. Awal pandemi. Jadi saya pikir ini mau tutup pandemi, saya udah harus selesai nih gitu. Wow, Jadi oke. pandeminya menghasilkan. So that was it. Tapi ya, again maju mundur karena ini juga tes CKE yang baru ya, Ruth, Ya, new version. ya. Jadi tanya ke teman-teman yang sebelumnya sudah pernah getting the CKA, Ya. mereka pun belum punya pengalamannya. Yes, Ininya, yes. ya, so ya udah. Terus waktu itu Rudy ataupun teman-teman di ICF yang lainnya mengatakan bahwa udah cepetan daftar karena butuh waktu Ya, sampai dikasih slot CKA-nya. ya. Jadi sahabat-sahabat RCA kalau punya target seperti saya waktu itu 2022 sudah harus, jangan mepet-mepet. Karena dari pendaftaran dan selesai all payments ya, itu tidak langsung di-reply oleh ICF. Kalau pengalaman saya, kalau nggak salah sekitar hampir 1,5 bulan Satu setengah bulan. Ya, sebelum saya mendapatkan slot untuk oke, boleh book the dates oke, gitu. oke. Mhm. Nah, buat sahabat RCA yang mungkin belum tahu secara gamblang tentang program yang dijoin oleh Lauren ini, Mhm. berbeda dengan yang program yang dijoin oleh Vera Marpaung atau Mbak Vera sebelumnya di podcast kita sebelumnya. Kalau Vera itu ikut yang masih ACSTH, jadi masih program lama ya. Jadi kalau ACSTH program itu mentoring itu adalah terpisah dari trainingnya, lalu untuk transkrip rekaman saat itu Vera kirim langsung sendiri ke ICF untuk dievaluasi. Nah, itu yang mengakibatkan di podcast sebelumnya Vera cerita sekitar 9 bulan. Ya. Nah, yang Mbak Lorin atau Lorin ikutin adalah sudah level 1 ya. Program level 1 itu untuk pengujian daripada evaluasi dari rekaman itu sudah dilakukan oleh kita sendiri di RCA dan menyatakan lulus atau tidak kita langsung sampaikan ke pesertanya. Jadi ICF itu hanya menyediakan platform online untuk CKA-nya. Jadi tadi 1,5 bulan lumayan relatif cepat ya dibandingkan dengan kalau program-program ACSTH ya. Nah itu adalah dari pertama kali Lauren ini apply for CKA sampai dengan dia dapat link dari ICF gitu ya Lauren ya. Nah, Yes, yes. do you realize bahwa when you apply for ICF level 1 program Mhm. itu lebih murah daripada if you apply for ACSTH untuk CKA-nya. Do you realize that? You don't. Oh enggak, karena saya nggak ngecek yang ACSTH-nya. Ya, ya, Tapi ya. one thing for sure, sahabat-sahabat RCA, saya menyarankan kalau mau ambil tes CKA, jadilah member ICF. Ah, Karena itu harganya khusus kalau untuk member. khusus. Ya, Yes. benar, benar. Do you remember how much did you pay last time? Saya lupa ya tepatnya berapa, tapi semuanya itu ada di websitenya ICF. Ada Untuk di website. sahabat-sahabat RCA Oke. yang ingin ngecek, Ya. bisa dilihat di sana bahwa ada harga member dan ada harga non-member. Nanti kita put di description juga ya untuk Ya. website ICF supaya sahabat-sahabat RCF juga bisa akses ya. Oke. So, gimana ujiannya sendiri? Ketar-ketir dong waktu itu. Iya, iya. Cukup ketar-ketir. Jadi waktu itu kita ditanya ya, apakah, oh iya, sebelum saya masuk ke ujiannya, jadi kita harus daftar sendiri di Mm-mm. website ICF. Oke. Itu nanti kita ditanyakan, ada semacam kuesioner yang Oke. menanyakan kita apakah kita sudah melengkapi kriteria-kriteria yang lain untuk Oke. mengapply ACC. Ya. So berapa jam kita sudah training, Mm. apakah sudah melakukan mentoring, Ya. kemudian kalau seperti saya level 1 diminta sertifikat kelulusannya. Oke. Uh, harus di-attach di application-nya. Ya. Itu juga biasanya butuh 1 atau 2 kali 24 jam untuk mereka verify Oke. sertifikat tersebut ya. Jadi mereka kayaknya harus memverify bahwa ini juga kelulusan dari sekolah yang sudah
disetujui oleh mereka ya, yang sudah di-approve oleh ICF. So that was that, and then ketika dapat slot untuk CKE-nya pun kita boleh memilih tanggal dan jamnya masing-masing. Jadi sahabat-sahabat RCA jangan khawatir nggak langsung dikasih tanggal yang fix setelah kita daftar gitu ya. You can still choose mau di tanggal berapa dan di jamnya pun jam berapa. Jadi dia ada pagi, ada siang, ada sore ataupun malam. It's quite flexible. Kemudian itu berlaku 2 bulan waktu itu. Jadi slotnya itu terbuka untuk 2 bulan. You can take it at any time sebelum itu expire. Ya, melakukan pendaftaran. So, setelah saya menentukan tanggal dan jam yang diinginkan, hari itu kita harus login 30 menit sebelumnya. Pada saat login itu ada call ya, call dengan administratornya. Mereka akan few things yang mereka cek. Pertama kita harus selfie dan kemudian kita harus foto meja kita di 4 sisi. Jadi kiri, kanan, depan sama belakang. Di benar-benar literally foto gitu. Ya, jadi kita foto dulu, kita upload ke mereka, kasih kayak link gitu. Ketika kita check in to administrator, mereka akan kasih link, please register yourself. Nah, itu kita harus foto selfie dengan memegang ID. ID-nya bisa KTP, pasport, driving license. Itu bisa, kita harus foto. Kemudian kita foto 4 sisi meja kita. Di-upload dulu. Setelah selesai di-upload, kita cek connection. Jadi mereka memastikan bahwa tidak ada aplikasi apapun yang terbuka dalam laptop kita. Kayak waktu itu tuh saya masih ada, ternyata di background-nya masih ada, walaupun sudah saya matikan, saya punya Dropbox saya tuh masih nyala. So itu pun langsung gagal connection-nya. So they will test bahwa to make sure tidak ada running application ya. Jadi nggak bisa kayak WhatsApp-nya tetap nyala, email dan lain sebagainya tuh nggak bisa. Secure banget ya. Yes, dia running test connection. Kemudian setelah fotonya sudah diterima, test connection sudah oke, mereka akan, karena waktu itu saya pakai laptop ya, jadi sahabat-sahabat RCA kalau yang menggunakan desktop, mohon maaf saya kurang tahu, tapi karena saya pakai laptop waktu itu saya disuruh angkat laptop saya dan dihadapkan, dimiringkan gitu. Coba saya mau lihat meja kamu ke kiri ke kanan gitu. Jadi saya putar laptop saya gitu ya 360 degree, ini kameranya ke meja, kemudian dia akan confirm, okay, I saw your IDs and your coffee mug is on the table, nothing else. Jadi kalau buat sahabat-sahabat artinya pas ujian lagi di kamar terus kamarnya berantakan, ada buku-buku, kertas harus diberesin dulu semuanya dong ya. Nah iya, karena mereka bilang it has to be clean. Jadi kalau misalnya di belakangnya sahabat-sahabat RCA untuk yang meja belajarnya berantakan itu nanti tidak lolos. Gitu ya, wow. Yes, mereka sudah bilang it has to be clean table. Yang boleh itu hanya ID dan hanya kalau misalkan ada botol water gitu-gitu ya. Jadi pastikan hal-hal seperti handphone tidak ada, bahkan mereka alat tulis pun tidak diperbolehkan. Very strict ya. Ya, karena untuk sahabat-sahabat RCA kadang-kadang yang suka coret-coret gitu ya kan, kadang-kadang suka tulis dulu di kertas nomor berapa, nanti mereka akan siapkan whiteboard di layar. Ya, jadi kalau mau coret-coret atau mau scribble, your questions yang masih bingung disiapkan whiteboard. Jadi benar-benar nggak boleh ada alat tulis. Sangat strict sih, Rudy, untuk check-in-nya ya, proses check-in-nya. Did you feel nervous because of the strictness seperti tadi? Lumayan, bikin deg-degan gitu kan ya. Soalnya terus orangnya, I'm sorry ma'am, I have to see your camera up to your shoulders gitu. Jadi saya masih ngutak-ngatik kamera. Aduh, ini kok kamera saya agak turun lagi gitu, tinggi-tinggiin gitu. Itu beneran ada orangnya ya? Karena mereka minta.
Karena mereka minta ngeliat sampai shoulders. Oke, ada orangnya atau tuh mesin yang bicara sebetulnya? Orangnya? Ada orangnya, itu orang bener. Wow. Yes, Oke. yes. Oke. Ininya. Jadi waktu itu betul-betulin kamera gitu ya. Em, Sampai mereka ingin lihat sampai shoulders kita. Oke. Walaupun sih kalau udah lagi pas examnya kayaknya nggak mereka nggak standby lah ya, karena saya ingat waktu kan kita namanya lama exam saya agak slouching gitu, makin turun sih mereka nggak picky untuk have to see your shoulder gitu. Itu enggak. Em, Sahabat RCA tolong pastikan ke toilet dulu karena selama ujian tidak boleh sama sekali tidak terlihat Toilet. kamera. Oh gitu. Yes, jadi dia bilang you have to be seen in the camera at all times. Atau Ini sediain ya. tea spot di Jadi bawah meja. benar. Jadi tidak boleh ada toilet break. Tidak bisa nambah minum, jadi siapkan botolnya kalau yang butuh minumnya banyak. Siapkan botolnya karena ujiannya 4 jam. 4 Ya, jam. yes. Oke. Ujiannya 240 menit. 240 menit. Yes. Oke. Berapa Yes. soal ya, Loren? Waktu kemarin berapa soal ya? Saya lupa loh kemarin berapa soal. Sebentar, saya cek ya. Nggak apa-apa. Eh Dia ada 240 menit, juga itu 240 menit karena ketika kita pilih, kita dari Indonesia, dan kemudian dia tanya apakah English is your first language atau enggak. Jadi kalau teman-teman nanti Jawabnya jawabnya tidak. English is not your first language, Dikasih waktu dia lebih akan lama. berikan ini, dia akan berikan tambahan waktu Oke. ininya. Makanya totalnya jadi 4 jam dan dia ada timer di nanti begitu dia nyala, dia akan ada timer, dia countdown. Oke. Dari 240 dia countdown nanti jadi kita tahu sisa waktu kita ada berapa. Oke. Total soalnya ada 81. 81 soal, tapi yang berbeda dari CKA yang sekarang itu karena Ada best hmm, dan worst ya. yes, jadi satu soal harus dijawab dengan 2 jawaban. Iya. Yes. Jadi kalau nggak salah kan waktu Mbak Vera itu masih 150-an soal ya, Rudi ya? Iya. Iya. Oke. Kalau sekarang 81 Kali soalnya, 2 kali. tapi kali 2 Hmm. gitu. So, sekarang bedanya si KE yang sekarang, setiap pertanyaan kita harus jawab best and worst. Ya. Ininya. Pilihannya A, B, C, D, ya. Masih pilihan ganda. Oke. Kita tentuin, dia akan sediakan 2 slot, Oke. best sama worst. Jadi kita tarik nanti yang mana yang menurut kita is the best answer, yang mana is the worst answer. According to you, Hmm. yang lebih susah yang best atau worst? Tergantung. Ada yang bestnya gampang banget kelihatan gitu ya. Ada yang worstnya kelihatan. Ada yang ini kok mirip-mirip ya. Iya. Yes. Jadi belum tentu yang mana sih ininya. Biasanya hampir semua soalnya salah satu stand out. Oke. Ya. Congratulations ya Lorena. I think that I can feel that it's not that easy as well ya. Yes. Having heard you said that you have been experiencing tentang persiapannya sendiri bikin nervous itu tadi ya. Iya. Belum lagi baca soal best and worst. Jadi setiap soal Iya. itu best and worst. Nah, itu bisa kadang mabuk juga sih sebagai manusia ya. Apalagi dalam 4 jam kita harus stay fokus ya. Any tips or tricks for sahabat RCA kalau yang mau ambil ujian ini? Tips and trik saya, sahabat RCA, siapkan waktu di mana kita benar-benar fokus dan tidak ada gangguan. Karena untuk saya pribadi, cukup challenging untuk bisa fokus selama 4 jam. Saya pribadi selesai dalam 3,5 jam. Okay. Ya, jadi waktu saya selesai itu masih ada sekitaran 28 menit sisa waktunya. Tapi terus terang, it was quite challenging. Even to stay focused for 3.5 hours tuh ada di tengah-tengah di momen saya kayak udah nggak bisa baca soal gitu. Kayak udah nggak nyambung gitu otaknya ya. 4 hours tuh. Iya. Jadi tentukan waktu di mana sahabat-sahabat RCA benar-benar
is at your prime time gitu ya. Jangan misalnya udah pulang kerja udah capek terus maksain untuk ini lagi. It's quite challenging. Oke. Terdengarnya mungkin 81 soal gitu ya. Bisa gitu. Tapi soalnya itu harus benar-benar kita baca Oke. karena soalnya tuh semuanya real questions, Ya. real scenario questions. Sorry. Oke. Jadi untuk kalau ada sahabat-sahabat RCA yang agak bingung persiapannya bagaimana seperti waktu saya, sebenarnya baca ulang aja kompetensi yang kita pelajarin di ICF. Really know your competencies dan baca juga ulang deskripsinya. Jadi yang kita sudah pelajari gitu ya. Dan kalau saya masih menyimpan handouts-nya dari Rudy itu ada yang dalam bahasa Inggris. Oke. Ininya. That also helps. Oke. Kenapa? Karena ujiannya kan dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi kadang-kadang kita punya kayak keyword yang kita ingat. Oh ya, menurut ICF ini udah definitely nggak boleh. Jadi kalau ada kata itu untuk saya itu udah tanda tuh, it's a sign gitu ya. Ini pasti nggak boleh. Sebenarnya sih tips and tricksnya itu aja. Yang penting you really know your competencies aja sih. Karena semuanya skenario questions. Oke. Kalau klien melakukan ini, Oke. what will you do? Gitu. Semuanya seperti itu ya. Atau if a client asks you for this kind of service, what will you respond? Gitu. Ya. Semuanya skenario, jadi makanya kita harus benar-benar fokus. Kalau enggak bingung gitu pas ngelihat ABCD-nya, seperti saya bilang tadi, kadang-kadang jawaban yang best gampang atau yang worst-nya gampang, tapi antara tiganya mirip-mirip. Ya. Apakah praktek yang selama ini Lauren lakukan ratusan jam itu, kan kalau ICC harus minimum 100 jam ya. Yes. So I believe that you have completed that as well. Apakah itu membantu ketika menjawab ujian-ujian CKE nggak? Membantu ya tentunya, tapi yang membantu kalau untuk saya pribadi terutama on the mentoring session. Karena ketika mentoring session itu kan dibantu, kebetulan mentor untuk sahabat-sahabat RCA, mungkin kebetulan mentor saya juga dengan Rudy, ya saya ambil mentoring di RCA juga. Jadi saya masih ingat ketika proses mentoring dan kita mendengarkan recording bersama-sama, itu Rudy banyak memberikan insights atau memberikan saya tidak akan menyebutnya kritikan ya, lebih insights gitu on ini sesuai, ini tidak sesuai, atau ini bisa dilakukan lebih baik, itu membantu sekali untuk saya. Oke. Karena kan dibantu ingetin ya, ingat ya, kompetensi kita mengajarkan ini. So, we should do this more gitu. Atau oke, ini sudah benar sesuai kompetensi kita. Jadi apa yang dipelajari di mentoring itu sebenarnya cukup berguna sih untuk saya. Karena kalau sendiri kan kadang-kadang kita nggak we follow the flow sehingga tidak mengingat ya, Rudy ya. Jadi buat Lauren malah yang paling bermanfaat ketika kita mentoring itu ya. Yes. Wow. Akhirnya lulus juga nih ya, angkatan awal nih ya. Jadi saya ingat cerita ketika Lauren kasih tahu saya udah pass, so I'm very very happy ya. Karena ada dua hal. Pertama, Lauren angkatan pertama level 1, if you still remember ya. Ya betul. Kind of like, wow, this is also part of me celebrating. Ya, udah pastinya juga Lauren celebrating, but this is also I feel that very resonant to us as well. Satu, yang kedua, CKE-nya baru, so I really can experience. It's kind of like quite a journey for you to experience that, ya. Dan kalau saya mau sharing juga apa mau di-share kan, semua orang belum pernah. Iya betul. Ya. Jadi yang saya share juga yang versi-versi yang lama kemarin ya, karena ini belum pernah sama sekali ada orang lulus dari yang pertama. So aku juga ketar-ketir juga sih, tapi akhirnya juga Lauren ya lulus ya. So I think that it's proven lah. It's proven you are certified. So itu credentialnya benar-benar proven gitu loh ya, nggak yang abal-abal gitu. Jadi secara teori, secara knowledge, secara praktek itu sudah teruji. Nah, Lauren, I think that we still have a few minutes. Dalam beberapa menit ini, saya ingin Lauren
Mungkin saya ingin tanya ke Loren adalah, how do you see this ACC helping you in your professional journey dan Hmm. pekerjaan sehari-hari? So, seperti yang saya sampaikan di depan ya Rudy, it's quite tough to be to go out of your corporate life, terutama untuk saya karena ketika kita keluar dari corporate life kita tidak memegang papan nama besar untuk di Ya, punggung kita gitu ya, ya. We don't have a name card with the flashy signage gitu. oke, Name card tetap punya, tapi ya PT-nya nggak ada yang tahu gitu ya. Different waktu uh, sangat berbeda untuk saya pribadi ya, ketika saya berkenalan dengan orang dan mengatakan saya dari corporate uh, uh, global gitu, ya, semua orang udah tahu without having to say it. ya, So there was a challenge yang saya rasakan ketika pindah dari corporate life to a freelancer. oke, Jadi dan kebanyakan ketika awal-awal approaching clients, mereka selalu bertanyanya, oke, kamu belajar di mana? Credentials kamu apa? What ah, makes you a coach? Gitu. oke, So dengan punya ACC ini sangat membantu kalau untuk saya eh, bukan bukan to be flashy atau anything gitu ya, ya, tapi karena setidak-tidaknya saya punya suatu gelar gitu oke, yang bisa em, yang kredibel ya, oke, gelar yang kredibel untuk mereka juga yakin bahwa saya benar-benar mempelajari sebagai coach loh, bukannya cuma oh ya coach-coach aja gitu ininya. Ya, mungkin mungkin ibaratnya kalau kita ke dokter gitu kan ya, kita pengennya kan ke spesialis gitu ya. Artinya kalau udah punya gelar SP apa gitu, mereka beneran udah sekolah gitu ya. Eh, Pasti kan feel-nya beda sekali dengan orang yang ah bisa kok gitu kan. Saya bisa kalau cuma diagnosa itu. Itu sih Ruth, yang untuk saya membantu sekali. So it kind of like yang saya dengar adalah give you credit, give you Yes. confidence ya. Mhm, Oke. mhm. So Lorin benar-benar merasa ini sangat uh, cukup bisa menjual lah dengan punya apa ya, you say that it's not meant to be flashy, tapi secara profesional Lorin merasa lebih mendapatkan tempat ketika berbicara Ya. dengan klien ataupun Mhm. menawarkan jasa coaching kepada orang. So it's kind of like you have this strong, solid background ya Ya. dari suatu lembaga global yang cukup Mhm. internasional dan diakui seluruh dunia gitu ya Loren ya. So it's really give you credit lah. Yes, yes, Oke, gitu. oke. Ya. Mhm. So what is your harapan ke depannya? Harapan ke depannya, well, napas dulu tapi I hope menyusul Rudy ya ke PCC-nya PCC. gitu. Jadi ACC, sahabat-sahabat RCA mungkin yang belum tahu, untuk ACC juga ada expiry date-nya. Itu berlaku 2 tahun ya, Ruth ya, kalau saya nggak salah 2 tahun untuk kita nanti perpanjang lagi atau naik ke PCC. So, 3 years kalau nggak salah. sorry? 3 years kalau nggak 3 salah. years ya, 3 Nah, years. Sorry, 3 tahun untuk nanti diperpanjang lagi atau naik levelnya ke PCC. Nah, ya tentunya harapannya naik terus gitu ya, supaya nambah lah levelnya. Cuma dari sekarang mulai menabung coaching hours-nya dulu. Yes, 500 ya minimum soalnya. Yes, yes. Do you have any tips or tricks for alumni RCA atau peserta RCA yang memang belum ngambil uh, Hmm, belum ujian ACC? Any hmm. tips and tricks for them? Ya, sahabat-sahabat RCA saya sarankan untuk eh ini my personal journey aja gitu ya, and my personal inputs untuk dapatkan ACC-nya karena sayang sekali sudah belajar di RCA gitu ya, melewati semua journey-nya, tapi tetap saja accreditation-nya dari ICF-nya itu kan kalau kita sudah at least punya ACC gitu ya. Tidak hanya sertifikat tapi juga we have the ACC. Untuk mentoring untuk journey mencapai ACC-nya, untuk saya mentoring itu even if you don't take your ACC useful banget ya.
makes you really reflect. Belajarnya banyak banget karena benar-benar intensif. Oke. Waktu itu saya sama Rudy itu benar-benar intensif ya. Ya. 1 jam diulik semuanya gitu on how I coach. Jadi itu pun sendiri sangat useful. Kemudian untuk CKA testnya pun it's something worth to do. Oke. Tapi hanya saja kitanya harus fokus. Oke, baik. Thank you so much. Kita udah berbicara kayaknya lebih dari setengah jam lebih kayaknya ya, sepertinya ya. Yes. Tanpa kita sadari ya. So thank you so much sharing dari Lauren. Lauren, aku minta izin rekaman ini kan direkam ya podcast ini ya. Kita biasanya akan posting di audio dan juga di video. Di videonya itu kita posting di YouTube. Are you okay kalau kita mencantum your contact number di description di YouTube dan di podcast, so that if people interested in you for having a coaching session, they can contact you directly. Is that okay? Yes, silahkan Rudy. Okay, thank you so much then. Terima kasih Rudy, terima kasih sahabat-sahabat RCA. Take care. Yeah.